jam belum lagi jam belum lagi. Kita mulai sudah. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah. Kita
kita datang, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Sebab kita boleh berkumpul bersama, itu bukan karena kekuatan dan hebatnya kami, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh bersatu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri.
satu kiri kanan, kita katakan Yesus luar biasa. Hari ini kau sebagai hari ini merasa bahagia men. Karena kita bersama bersama. Puji Tuhan. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus.
dan kita caranya segala dijalankan. Pastilah kau akan berubah. Kita mau bertanya dalam bagi Tuhan. Istri kasih jiwa.
Puji-pujian. Kita masih puji-pujian. Masih pujian. Ayo, saling mulai ulang tahun kamu. Masih puji dong? Apa-apa? Ada yang banyak saja. Sebagai kata merising, tahu? Hah? Tahu?
menjadi doa bagi kami Tuhan. Sebab kami sedang dalam penantian akan Yerusalem yang baru dalam hidup kami Tuhan. Yaitu surga yang kekal, surga yang penuh dengan sukacita, surga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Itu yang kami sedang nanti-nantikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan keadaan sama akhir-akhir ini Tuhan semakin jahat dan manusia Tuhan. Kedengaran sini sana Tuhan terjadi pembunuhan. Kedengaran sini sana Tuhan terjadi Tuhan keadaan ekonomi, harga barang yang naik Tuhan. Terjadi Tuhan di mana-mana pemecatan karyawan Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kami akan selalu diberikan kekuatan yang baru. Kami akan menjadi orang-orang yang mampu menghadapi keadaan dunia ini Tuhan. Bahkan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman yang selalu memberi kekuatan bagi kami. Kami juga firman bagi kami. Biarlah firman-Mu yang selalu menghidupi kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu mengubah hidup kami Tuhan. Ya, amin. Biarlah firman-Mu itu yang selalu memberkati kami Tuhan. Sebab kami percaya hidup kami oleh karena firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ini kunci motor, Mas. Baik, shalom. Nama Tuhan. Kunci motor. Kunci motor. Baik. Pastikan kita selesai dengan firman Amin. Dalam nama Yesus Tuhan, kasih Tuhan yang bagus. Amin. Tuhan tahu apa yang menjadi gambaran orang percaya. Kita percaya mujizat Tuhan selalu ada. Amin. Anda mau melihat mujizat Tuhan? Amin. Halo, orang percaya. Anda mau lihat mujizat Tuhan? Amin. Bukan hanya lihat, tapi Anda harus merasakan mujizat Tuhan. Saya akan berbicara tentang mujizat Tuhan. Amin. Saya percaya firman ini datang bukan suatu kebetulan. Amin. Karena mujizat adalah kebutuhan orang percaya dalam dunia ini. Amin. Kita harus berjalan dengan mujizat Tuhan. Kita harus hidup dan melihat mujizat Tuhan supaya apa? Supaya kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang apa? Yang berkuasa. Amin. Karena itu persiapkan dirimu. Amin. Pastikan engkau fokus untuk firman. Amin. Kalau kamu lihat mujizat Tuhan, pastikan engkau fokus sama firman supaya engkau lihat mujizat Tuhan terjadi di hidupmu. Amin. Mari saudara kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Untuk kita sama-sama melihat bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup orang percaya. Ya. Kita baca dalam Markus 1 ayat 40. Kita baca saja satu ayat. Markus 1 ayatnya yang ke-42. Yang tindakan media ini ke bukit-bukit tempat yang membutuhkan. Tapi kita harus mau berdoa dan mengenalkan firman, percaya otoritas Tuhan berlalu tentang dalam nama Yesus. Mari kita baca satu ayat ya. Dalam ayatnya yang ke-42. Kita sudah menemukan Markus 1 ayat 42. Amin. Markus 1 ayatnya yang ke-42. Kalau sudah menemukan, kita baca dengan suara yang keras. Sudah menemukan, amin? Markus 1 ayat 42. 1, 2, 3. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan dia menjadi sekali lagi 1, 2, 3. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan dia menjadi tahir. Baik saudara, ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan, amin. Kita menjaga ada banyak sekali perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang percaya, amin. Dan saya berkatakan buat engkau, mujizat
Saya coba temukan saudara dari firman Tuhan hari ini, kita fokus sama Tuhan sekarang di mujizat Tuhan. Bagaimana mujizat itu terjadi? Ya, supaya kita sama-sama memahami firman Tuhan. Yang pertama saudara, saya jumpai dari firman Tuhan ini, bagaimana mujizat itu terjadi bagi orang yang sakit kusta ini. Ya, yang pertama saudara, ya, mujizat Tuhan terjadi bagi orang yang mengalami sakit kusta ini. Yang pertama, sikap dan apa? Dan perkataannya menunjukkan atau membuat mujizat itu terjadi. Amin. Ingat dan percaya, kalau engkau melihat mujizat Tuhan, pastikan sikap dan perkataanmu. Amin. Supaya itu apa? Menjadi mujizat dalam kehidupan. Ya kan? Selama ini mungkin kita dengar mujizat itu, Tuhan berdoa. Ya. Saya mengatakan buat engkau, hari ini engkau akan belajar dari firman Tuhan ini bagaimana mujizat itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Amin. Jadi hal yang pertama yang saya jumpai dari firman Tuhan ini, sikap dan perkataan orang percaya menjadi jaminan bagi apa? Bagi mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Mari kita lihat ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-42. Saya katakan begini, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil apa saudara? Berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat apa? Mentahirkan aku. Ya. Jadi mujizat yang terjadi bagi orang yang sakit kusta ini yang pertama, kenapa? Karena apa? Karena sikap dan perkataan. Amin. Kita harus pelajari. Amin. Ingat, kalau Anda boleh mujizat Tuhan terjadi atas Anda, pasti kenapa? Sikap kita dan perkataan kita apa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang sakit kusta ini sudah lama saudara. Amin. Bayangkan saudara, dia mengalami sakit yang mungkin menekan jiwanya. Kenapa saudara? Kalau saya baca dari firman Tuhan ini, ya toh, ketika dia berjumpa dengan Yesus, sikapnya seperti apa? Dia berlutut. Amin. Ketika dia berlutut, apa yang dilakukan? Dia katakan, kalau engkau mau, dialah apa? Engkau menyembuhkan aku. Amin. Dari sini kita pelajari, ternyata orang yang sakit kusta ini sudah lama dia menderita. Ya, ada tekanan dalam dirinya. Kenapa? Karena apa saudara? Karena rasa sakit yang dia alami. Ya kan? Tekanan dalam hidup ini, amin. Mungkin ada sakit penyakit yang kita alami, ya kan? Tekanan dalam diri ini mungkin ada persoalan apapun yang kita alami. Saya mengatakan buat engkau, kalau engkau datang bersama Tuhan dan engkau mau lihat mujizat Tuhan, pastikan sikapmu, amin, dan perkataanmu di hadapan Tuhan. Itu yang buat betul. Amin. Makanya saya mengatakan buat engkau, kalau engkau sakit, ya, kalau engkau punya persoalan masalah, datang sama Tuhan, belajarlah apa? Berlutut. Amin. Orang yang berlutut di hadapan Tuhan membuktikan bahwa dia memerlukan Tuhan. Orang yang berlutut di hadapan Tuhan membuktikan bahwa dia memerlukan diri di hadapan Tuhan. Orang yang sakit dan dia berlutut di hadapan Tuhan membuktikan dia memerlukan pertolongan Tuhan. Amin. Makanya sikap saya dan saudara menentukan mujizat Tuhan. Amin. Bukan hanya sampai di situ. Pastikan perkataan kita juga apa? Menjadi perkataan yang membuat mujizat itu terjadi. Ya kan? Orang yang penyakit kusta ini dia datang, dia perkataannya apa? Dia tidak katakan aku mau, tidak, tapi dia katakan kalau engkau mau, dia akan bisa terjadi. Terkadang dalam hidup ini kita memaksakan diri kita. Tuhan harus terjadi, Tuhan harus terjadi. Saya mau katakan buat engkau, belajarlah rendah hati di hadapan Tuhan. Belajarlah perkatakan kalimat yang dimana kita berserah sama Tuhan. Belajarlah mengatakan kalimat biarlah segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jangan kita ego. Jangan pasti jangan kita ego kalau kita sama Tuhan. Amin. Sampai sini ada yang punya masalah persoalan. Amin. Mungkin bukan persoalan sakit penyakit, ya kan? Mungkin persoalan ekonomi, ya kan? Mungkin persoalan keuangan, persoalan makan minum. Saya mengatakan buat engkau perlu apa? Merendah di hadapan Tuhan. Engkau perlu memohon di hadapan Tuhan supaya apa? Mujizat itu terjadi.
belas kali. Makanya ayat selanjutnya saya dikatakan begini saudara. Ayat yang ke-41. Maka apa saudara? Tergeraklah hati apa? Belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang yang berkata kepadanya,